Bung Paulus, Anda mengalami 3 kali konflik selama di Ambon. Nah, di konflik yang terakhir, yang ketiga, saya dengar ada orang dari Australia, teman Anda, yang menganjurkan Anda untuk segera keluar dari Ambon. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi ada teman namanya Rod Plummer dari Toowoomba, dari Queensland yang tiba-tiba menelpon saya, Pak. Hei Paulus, kau masih hidup? Dia bilang, masih. Saya bilang, kau pindah aja sekarang ke Bali. Dia bilang, wah saya tidak punya duit, saya bilang. Dari gereja kami kirim $2.000 buat kamu sekeluarga. Pindah sekarang, ketemu saya di Bali dan segera saya tunggu, katanya. Akhirnya saya dengan istri, dengan kedua anak saya, kami lari ke airport. Dan waktu itu hanya ada satu pesawat, namanya pesawat Hercules, bukan pesawat. Punya tentara Ya, ya. Dan dengan pertolongan Tuhan sebetulnya, karena itu ada 300 orang sudah nunggu di situ. Tidak mungkin kami bisa naik karena sudah telat. Tapi ada teman saya yang datang tiba-tiba melihat saya dan bilang, Pak Pendeta mau kemana, katanya. Saya mau ke Bali. Sudah dapat tiket? Tidak ada tiket, saya bilang. Dia bilang, ikut saya, katanya. Dibawa ke ruangan pilotnya, dia bilang, ini Pak Pendeta saya, tolong bawa ke pesawat, katanya. Dan akhirnya kami bisa sampai di Bali, Pak. Di Bali Anda mulai melakukan hal besar dalam hidup Anda, yaitu memulai dengan menampung bayi-bayi yang lahir di luar nikah. Kemudian lahirlah Mercy Indonesia. Betul. Tapi panti asuhan pertama yang Anda dirikan itu di Atambua. Bisa cerita apa yang terjadi waktu itu sehingga Anda kok mendirikan panti asuhan di Atambua? Jadi ceritanya begini, setelah ada perang independen itu, ada teman orang Kupang yang lama di Amerika namanya Pak Meltari. Dia telepon saya, Pak Paulus, kami ada teman-teman yang mau menolong orang-orang yang ada di Timor Leste. Bisa enggak kita sama-sama pergi ke Timor Leste? Kebetulan saya sudah punya hubungan dengan beberapa orang di sana. Jadi waktu kami tinggal di sebuah hotel, pagi hari itu saya bangun lebih awal, jam 6 pagi, waktu saya buka kamar hotel, saya lihat ada 4 anak berdiri di depan pintu gerbang. Pada waktu pintu gerbang itu dibuka oleh satpam, anak-anak ini lari, Pak. Lari masuk? Masuk mau ngambil mangga mentah yang jatuh dari pohon di halaman itu. Waktu saya lihat anak itu begitu rakusnya makan mangga, saya kok seperti tersentuh, hati saya terharu gitu. Saya tanya yang terbesar, umur 9 tahun. Bapakmu mana? Tidak tahu, Pak. Ibumu mana? Tidak tahu, Pak. Terus kamu bagaimana hidup dengan 3 adik kamu ini? Yang paling besar 9 tahun itu tiap hari nyari gelas aqua atau kaleng Coca-Cola dijual untuk menghidupi ketiga adiknya ini, Pak. Waktu saya mendengar itu saya hampir orang dia bilang berbesmili. Dan selama 2 minggu wajah mereka ini seperti lengket di mata saya dan saya berdoa, Tuhan, saya pengen sekali kalau bisa ada sebuah panti asuhan yang bisa menolong anak-anak ini. Tidak lama setelah itu, Pak, ada orang telepon yang saya tidak tahu dari mana dia kenal nama saya, tapi dia orang Amerika yang mengatakan, saya kenal namamu dan saya pengen sekali kalau kau bisa mendirikan panti asuhan. Dan orang itu mengirimkan uang 900 juta untuk bisa membuka panti asuhan. Dan kami bukalah panti asuhan pertama itu. Boleh percaya, boleh tidak itu ya? Iya, betul. Tapi faktanya ketika Anda betul-betul menginginkan mendirikan sebuah panti asuhan, ada yang mengirimkan uang 900 juta. Dan Anda dirikan di Atambua. Baik. Nanti saya akan tanyakan juga panti asuhan yang lain ya atau kegiatan yang lain. Tapi di sini ada Patricia Mauleki ya. Salah satu anak yang selamat dari konflik di Ambon ya. Dari usia kalau tidak salah 8 tahun waktu itu. Betul. Nah, Patricia, boleh cerita pada saat konflik di Ambon, sekolah kelas berapa waktu itu? Kelas 2 SD. Oke, saya tidak ingin tanya apa yang Patricia alami dan lihat waktu itu. Saya sudah kebayang apa yang disaksikan dan apa yang dirasakan. Yang saya mau tahu apa dampak dari konflik yang terjadi di Ambon
terhadap Patricia? Dampaknya besar sekali ya buat saya. Eh, saya anak pertama dalam keluarga. Saya ada 6 bersaudara. Terus 2 adik cowok saya diculik waktu perang itu. Dan bisa diambilnya tuh 1 bulan. Setelah mereka kembali, ternyata ibu saya meninggal. Dan karena ibu saya meninggal, secara otomatis saya harus menjaga semua adik-adik saya. Ayah di mana, ayah? Ayah ada, tapi karena waktu itu kami terpisah. Jadi saya yang harus jagain mereka, menggantikan mama sama papa saya. Bagaimana sampai Patricia ketemu Pak Paulus? Jadi waktu perang tuh kami kan dibawa ke pengungsian. Nah saat di pengungsian bertemu dengan Pak Paulus, dengan Papi. Terus setelah itu Pak Paulus ke Bali, saya masih di Ambon agak lama. Bulan September awal, tante saya ke Ambon dan dia membawa saya ke Bali supaya saya bisa sekolah dan masukkan saya di Mercy Indonesia Denpasar. Sekarang Patricia umur berapa? 23. Sekolah atau sudah kerja? Baru aja kemarin wisuda S1. Bagaimana prestasi kelulusannya? Puji Tuhan dapat IPK tertinggi di kampus. Berapa IPK-nya? 3,90-an. 3,9. Ke depan mau jadi apa? Mau melanjutkan apa yang papi sama mami sudah lakukan, Yayasan Mercy Indonesia. Karena buat saya papi sama mami memberikan dampak yang baik buat saya. Bagaimana mereka itu menginvestasikan hidup mereka buat saya. Mungkin saya bukan siapa-siapa mereka, tapi saya sudah seperti anak. Dan saya mau saat saya besar, saya bisa menginvestasikan hidup saya buat adik-adik, buat orang-orang yang membutuhkan saya juga. Bung Paulus, sampai saat ini sudah 12 panti asuhan yang Anda dirikan, Anda kelola. Boleh tahu di mana saja itu? Mulai dari Teluk Dalam, Medan, di Jawa Tengah, kemudian di Bali ada 2 juga, Kalimantan Timur, NTT paling banyak Pak, sampai Sorong, Papua. Tadi di video Anda juga menolong para wanita ya, korban trafficking atau perdagangan manusia. Betul. Apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan ini? Jadi kisahnya dimulai dari sebuah peristiwa yang sekali lagi menyentuh hati saya. Di depan kantor ada orang nangis, wanita nangis, meraung-raung sampai tetangga-tetangga itu pada keluar. Nah, saya keluar, namanya Yanti. Kamu kenapa nangis di sini? Mau counseling katanya, kami ada counseling center. Tapi jangan nangis seperti itu. Ya, iya Pak, pacar saya pukuli saya katanya. Kenapa? Dia paksa saya jadi PSK. Waktu saya mendengar itu saya jadi tersentak hati saya. Ayo masuk, saya bilang masuk. Masuk di counseling itu dia ngomong, dia seperti nangis sampai dia mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat saya berhenti sejenak. Pak Pendeta, kalau Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Penyayang, kenapa hidup saya seperti ini? Anda jawabnya apa itu? Saya malah tidak bisa jawab apa-apa, saya ikut nangis Pak. Saya kemudian bilang, keluar dari kos-kosan kamu, tinggalkanlah pacar kamu cari tempat yang aman. Tapi tidak punya uang Pak. Saya bilang, saya kasih uang 300.000 cari kos-kosan yang baru. Sejak saat itu, saya mulai berpikir, Yanti ini bukan satu-satunya. Ternyata masih banyak Yanti-Yanti yang lain yang jadi korban trafficking. Dari situlah kami ingin sekali membangun Women Refuge. Rumah untuk orang-orang korban trafficking. Dan akhirnya kami bisa membangun Pak. Dengan pertolongan Tuhan. Jadi apa yang Anda lakukan untuk membantu perempuan-perempuan korban trafficking ini? Langkah pertama biasanya dikasih counseling, didoakan, kemudian dikasih training, skill supaya punya keterampilan yang lebih baik untuk mencari income. Dan yang paling penting adalah memulihkan self-image mereka. Kamu tahu, kamu tidak lulus? Tidak tahu.
surat rekomendasi itu loh. Kamu tuh tidak bersih lingkungan, bapakmu tersangkut G30 SPKI golongan C katanya.